warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Dwi Mayangsari. Di vlog channel kali ini aku mau membahas satu topik yang sangat menarik sekali, dan mungkin kalian harus tahu tentang topik ini gitu teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kalian melihat videonya, kita lihat dulu, seperti biasa kita lihat dulu video yang berikut ini. Jangan skip ya teman-teman. Nah teman-teman, gimana, sudah ditonton kan videonya? Oke, di sini ada buku. Judulnya adalah Buku Lengkap Grafologi. Penerbitnya adalah Diva Press. Bentuk depannya seperti ini, bisa dilihat. Nah, buku ini membahas tentang mengenali kepribadian orang melalui tulisan tangan, teman-teman. Jadi, kalian bisa beli buku ini di aplikasi Shopee, atau nanti kalian juga bisa lihat di Instagramnya. Biasanya kan di situ mereka sering memposting buku mereka atau cetakan mereka seperti itu. Oke, jadi buku ini daftar isinya berisikan tentang seni membaca tulisan tangan, grafologi dan psikotes, tulisan dan kondisi psikofisik seseorang, pengenalan tulisan tangan, tanda tangan, zona tulisan tangan, bentuk dan ukuran dalam tulisan, kemiringan tulisan, arah tulisan, tulisan lebar dan sempit, penekanan pada tulisan, gaya tulisan, jarak tulisan, tepi tulisan, tulisan cepat, lengkungan huruf pada tulisan, tulisan Latin dan cetak, tulisan yang mudah dibaca, huruf besar atau kapital, coretan di akhir atau awal penulisan antara huruf I dan T. Jadi teman-teman, sebenarnya itu kalau kita ingin membaca kepribadian seseorang, sifat seseorang, itu sebenarnya bisa juga dari tulisan seseorang itu. Nah, karena kan kita juga belum tahu bagaimana cara untuk mengenali sifat-sifatnya, lalu bagaimana cara melihatnya. Nah, kalau kita ingin tahu, wajib banget beli buku ini untuk panduannya. Jadi di sini itu sudah lengkap banget teman-teman, dan ini dijamin original teman-teman ya, karena aku juga belinya di penerbitnya langsung, dan ini 100% original. Nanti untuk link pembeliannya aku tautkan di deskripsi video ini ya teman-temannya, beserta dengan Instagramnya. Nah, oke, di sini pembahasan kita akan membahas tentang tulisan Latin dan cetak. Dilihat dari gaya penulisan, secara umum tulisan tangan dapat dibedakan menjadi dua ciri, yaitu tulisan Latin dan tulisan cetak atau balok. Tulisan Latin ialah huruf-huruf yang terangkai menjadi kata, ditulis terus-menerus bersambung tanpa ada sela atau terputus di antara huruf. Sedangkan tulisan cetak atau balok ialah masing-masing huruf pada kata ditulis terpisah atau tidak terhubung oleh garis. Seperti ini tulisan cetaknya, mohon maaf, maksudnya tulisan bersambung. Seperti ini contohnya. Lalu, berdasarkan grafologi, sebuah tulisan yang dikatakan sebagai tulisan Latin atau bersambung harus memenuhi syarat minimal dalam satu kata terdapat 5 huruf yang terhubung. Sebaliknya, dikatakan tulisan tegak atau balok jika dalam satu kata terdiri kurang dari 4 huruf yang terhubung. Sedangkan jika tulisan terhenti atau terpisah ketika sampai pada huruf I atau T, meskipun kurang dari 4 huruf, tetap dianggap sebagai tulisan Latin atau bersambung, karena hal itu dianggap sebagai hal yang wajar. Contoh penulisan kata ini atau itu, seperti ini. Ini atau itu.
tulisan yang terus menyambung meskipun ada huruf I dan T yang terputus dalam kata dengan arah tulisan maju memberi gambaran bahwa penulisnya memiliki pendekatan yang bersifat individual terhadap persoalan yang berkaitan dengan sosial dan intelektual. Ini juga memberi gambaran bahwa orang tersebut sanggup berpikir logis, memiliki kesinambungan, tetapi cenderung tergesa-gesa dari segi kejiwaan. Ia memiliki kemampuan mental yang cukup matang untuk menentukan arah dan sikap, serta kemampuan beradaptasi yang baik sehingga tidak memenuhi kesulitan dalam bergaul. Akan tetapi, jika tulisan tersebut terlihat bertele-tele atau melantur dan tidak ada hubungannya dengan ciri yang terdapat pada tulisan Latin ini, mungkin karena konteks gagasan atau ide cerita tidak terkonsentrasi, tulisan yang demikian ini mengindikasikan adanya beberapa bentuk gangguan koordinasi antara pikiran dan gerak, atau mungkin juga adanya kecenderungan emosi yang berlebihan. Semua bentuk yang berlebih-lebihan dari kecenderungan tertentu tulisan tangan harus secara hati-hati diamati dan dicatat. Jika di satu tulisan terdapat beberapa kata yang agak tidak bersambung, maka hal itu mengindikasikan adanya ketidakpastian dan pola pikir yang tidak tetap. Hal ini sangat dipengaruhi oleh perasaan penulis yang tidak stabil atau mudah terombang-ambing, atau pertentangan batin antara dua kutub yang berbeda. Dalam kasus-kasus tertentu, beberapa kata-kata ditulis tidak tersambung. Meskipun kata-kata lainnya tersambung, hal ini mengindikasikan adanya ide-ide yang terbatas serta ketidakmampuan dalam mengambil keputusan. Tulisan antar huruf yang sama sekali terpisah atau tidak tersambung menunjukkan sifat-sifat individualis, cenderung egois, menarik diri, dan dorongan untuk hidup secara terpisah. Beberapa orang menjadi sangat perasa dan perseptif sehingga mampu menghasilkan gagasan-gagasan yang kreatif, inovatif, dan brilian. Lalu, sifat-sifat tulisan Latin. Sifat positif, berpikir sistematis, terstruktur, dan terencana, berpikir logis, realistis, detail, dan komprehensif, berpikir deduktif dan abstrak, kesiapan dalam pekerja yang lebih bersifat teoritis, bersifat religi dan filosofis, kebutuhan dan dorongan akan perubahan, memiliki tujuan sanggup bekerja, kooperatif, pendekatan individual, pada permasalahan ketahanan dalam bekerja, serta melihat pada kegunaan. Sifat negatif, kurang menarik perhatian, kurang mampu berpikir secara intuitif, pengamatan yang jelek, penolakan, kegelisahan, kurang mandiri, berpikir sempit, dan tidak logis. Seperti ini contohnya, teman-teman bisa dilihat. Lalu, berikut ini 4 ciri utama dalam tulisan Latin bersambung. Pertama, Gerland, melengkung seperti kalung. Seperti ini, melengkung seperti kalung itu seperti ini contohnya. Nah, tulisan dengan ciri ini merupakan tulisan yang paling umum dan mudah dikenali karena bersifat praktis. Tulisan Gerland mengalir apa adanya seperti aliran air dan mudah meskipun cepat. Tulisan ini mengindikasikan gerakan yang memerlukan usaha yang sedikit atau ringan. Sifat positif, mudah menyesuaikan diri, beradaptasi, dan mudah bergaul. Fleksibilitas, percaya diri, mudah berdamai, dan tulus. Alami pendekatan yang simpatik, empati, pandangan hidup yang bebas, toleransi, terus terang, perhatian pada kemanusiaan, kemampuan untuk mengenali orang lain, optimisme, cenderung bersifat feminim, serta santai. Sifat negatif, mudah terpengaruh, kurang disiplin, kurang memiliki arah yang jelas, kurang stabil, dan emosional, malas, tidak tetap pendiriannya, cenderung munafik, tidak konsisten, kurang memiliki sikap yang tegas, percaya diri yang berlebihan, kurang bisa mengambil keputusan, serta mudah terganggu emosinya. Selanjutnya, arcade atau persegi-persegi. Contohnya seperti ini. Nah, persegi-persegi contohnya seperti ini. Tulisan arcade adalah kebalikan dari tulisan yang bersambung bentuk Gerland. Umumnya, tulisan arcade mempunyai bentuk melengkung di bagian atas. Hal ini dapat dilihat dari bentuk huruf M dan N. Tulisan arcade merupakan kebalikan penafsiran dari tulisan berbentuk Gerland. Meskipun tampak seperti mengalir, sebenarnya tulisan ini kurang dapat mengalir dengan mudah dan tidak bebas. Dibutuhkan lebih banyak perhatian untuk membentuk huruf-huruf tertentu, sehingga kesan yang timbul adalah sikap berhati-hati.
tekanan ke atas maupun ke bawah, membentuk semacam pola-pola yang telah diatur sebelumnya. Karena adanya kecenderungan tulisan Archat ditafsirkan sebagai suatu sikap diplomatis dan terbuka. Terkadang timbul sikap-sikap yang kurang ramah, cenderung skeptis, dan menguji secara hati-hati sebelum menerima seseorang, sulit untuk menerima kebenaran pikirannya. Orang yang memiliki tulisan ini biasanya lebih waspada, berhati-hati, dan memiliki rasa keseimbangan yang baik. Sikap yang tampak dari orang ini adalah terlihat dingin. Sifat positif mandiri dan dapat dipercaya, senang akan keindahan, menjaga jarak, dan bersikap skeptis. Perasaan adanya nilai-nilai yang stabil, keinginan untuk melindungi, cenderung merenung hati-hati, tidak ceroboh, dan berpikir sebelum bertindak. Peka sekali, suka formalitas, sulit ditekan, menghargai tradisi, kemampuan mengemukakan gagasan, serta merasa dirinya hebat atau superior. Nah, sifat negatifnya adalah sombong, suka bohong, sulit mencerna pikirannya, keinginan untuk menghindar, dapat bersifat hipokrit, penuh dengan akal pulus dan tipu daya, memiliki maksud tersembunyi, tidak dapat dipercaya, dan sering ingkar janji, tidak tulus, memiliki rencana yang licik, kesedihan, serta menarik diri. Selanjutnya angel atau tajam atau membentuk sudut. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman, yang membentuk sudut. Bentuk tulisan angel cenderung ditulis dengan gaya meruncing. Pada hampir semua huruf, ia menginginkan segala sesuatu dan penegakan disiplin berada di bawah kendalinya. Orang yang memiliki tulisan dengan gaya angel ini suka mengambil tanggung jawab, meskipun itu bukan tanggung jawabnya. Ia juga menyukai tantangan. Biasanya orang ini mempunyai keinginan yang kuat atau ambisius untuk menguasai dan berkuasa. Ia terkesan kaku dan kurang luwes. Tidak mudah menerima setiap perubahan yang disodorkan. Ia berpikir secara eksak dan menjadi sangat baku atau kaku dengan ide-idenya, serta menjadi agresif, menekan siapa saja untuk mendukung dan mengaplikasikan ide-ide tersebut secara tepat. Bentuk tulisan yang menyudut memiliki kehidupan yang monoton, menyukai hal-hal yang bersifat rutinitas, kurang peka terhadap lingkungan. Meskipun tajam dalam analisis, terkadang perkataannya menyinggung perasaan. Sikap positif dari angel ini tegas, yakin, disiplin, bersemangat, dan konsisten. Teliti dan tajam, menganalisis, berpikiran serius, penuh kesadaran, patuh pada tugas, bersungguh-sungguh, dan gigih. Mampu menentukan diri, pikiran yang memiliki rencana dan sistematis, serta terstruktur. Mengarah pada tujuan, tabah, setia, terus terang, dan cenderung menyakitkan, bersifat maskulin, serta pandai mengambil keputusan. Nah, sikap negatif dari tulisan angel ini, suka keindahan dan hidup mewah, tidak suka humor, cenderung terlalu kaku, tidak berperasaan, kurang toleran, agresif, lamban, bertindak berat, sebelah, kurang puas, mudah tersinggung, suka curiga, mendominasi, tamak, serta keras kepala, tidak bisa berkompromi, dingin, memiliki cara berpikir yang kejam, kurang mampu bersosialisasi, tujuan adalah alasan, kurang manusiawi, kurang mampu bersimpati, serta kurang bisa menyesuaikan diri. Selanjutnya, trait. Trait itu lurus seperti benang. Kalau ingin melihat contohnya ini, seperti ini. Tulisan berbentuk trait ini seperti benang, tidak putus dan bisa dikenali dari gerakan ke atas maupun ke bawah. Tulisan ini biasanya ditemui pada orang-orang kreatif yang menghargai waktu, seperti diplomat, politikus, psikolog, psikiater, dan pebisnis yang maju. Tulisan trait menunjukkan bahwa penulisnya memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi, luwes, imajinatif, keinginan visi dan misi yang jelas. Mereka biasanya cerdas, meskipun tidak selalu di bidang akademik. Pemilik tulisan ini mempunyai persepsi, intuisi yang tajam, dan peka terhadap situasi lingkungan, namun biasanya memiliki stamina yang kurang bagus. Sikap positif dari trait ini adalah siap menghadapi setiap situasi, kreatif dan inovatif, memiliki wawasan ke depan, cakap dan terampil dalam melakukan banyak hal, kemampuan untuk beradaptasi, cekatan, luwes, memiliki
banyak bakat, diplomatis, bisa melihat banyak hal dan mampu menangkap kesan, intuitif, pemahaman yang spontan, serta penyesuaian diri yang baik. Lalu sifat negatifnya, bermuka dua, sikap yang dibuat-buat, kurang memiliki karakter, iri, dengki, pendendam, tidak tulus, tidak jujur, culas, kurang sadar, cenderung bersifat feminin. Bagi laki-laki, sulit untuk dipahami, kurang tegas, mencari aman sendiri, serta mudah dipengaruhi. Ini adalah contoh tulisan tangan sudut runcing. Seperti ini, tulisan tangan sudut runcing. Meskipun tidak seluruhnya bersudut runcing, tetapi secara samar-samar, tulisan tersebut dapat dikategorikan sebagai tulisan bersudut runcing. Selanjutnya, sifat-sifat tulisan cetak atau balok. Sifat positif dari tulisan cetak, berpikir intuitif, mampu memunculkan ide-ide, imajinasi dan visi, kemampuan untuk menentukan hal baru, pengamatan yang baik, inisiatif, intelektual, penyadaran dan pemahaman yang cepat, kemampuan berpikir kritis, penuh inspirasi, sensitivitas, emosi, terus terang, serta asli. Sifat negatif dari tulisan cetak atau balok, kurang konsisten, kurang sosial, kurang mampu berpikir ke depan, egosentris, keras kepala, terpengaruh oleh suasana perasaan, tamak, kesepian, ketidakpuasan, ketakutan di dalam diri, kurang merasa aman, kemungkinan mengalami kompleks inferior, kurang mampu beradaptasi, ingatan yang jelek, kurang menyukai kritik, kegelisahan, kurang mampu berpikir logis, serta memperhatikan diri sendiri. Nah, ini adalah contoh dari tulisan balok. Contohnya seperti ini. Baik teman-teman, cukup sekian materi yang disampaikan atau topik yang disampaikan hari ini. Oh iya teman-teman, sebelum kita tutup video ini, aku masih mau merekomendasikan buku lengkap grafologi ini. Jadi kalian bisa beli di Diva Press, karena penerbitnya adalah Diva Press. Kalian bisa beli di aplikasi Shopee, atau kalian nanti bisa juga lihat di akun sosial medianya Diva Press. Nanti kalau kalian berminat, nanti aku tautkan di deskripsi video ini. Bukunya itu sangat lengkap teman-teman. Jadi di sini membahas tentang sifat-sifat tulisan dari seseorang. Jadi dari tulisan itu kita bisa melihat sifatnya seperti apa, sisi positif orang itu seperti apa, lalu sisi negatifnya juga seperti apa. Teman-teman, kita itu juga perlu untuk mengenali diri kita sendiri. Selain kita mengenali diri orang, kita juga harus mengenali diri kita sendiri. Jadi dari tulisan juga dari tulisan kita juga bisa melihat sifat kita tuh seperti apa, kepribadian kita seperti apa seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, buruan di order, bukunya sangat menarik sekali dan sangat bermanfaat sekali nih buat kita semua. Nah teman-teman, sekian video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang disampaikan dapat kalian ambil, dapat kalian terapkan. Saya Dwi Maesari, mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di next video. Dadah.